Ini catatan terakhir dari Mas Pratama, kita sambut baik kehadiran Starlink di Indonesia, tapi pasti ada faktor resiko yang juga harus diantisipasi oleh pemerintah, Mas Pratama. Selain tadi catatan Mas Pratama soal aspek keamanan dan juga aspek bisnis, ada lagi kah catatan untuk pemerintah ke Ya, depan? gini, tadi yang disampaikan Pak Dirjen memang idealnya seperti itu ya gitu. Tetapi masalahnya ini nggak ideal gitu. Jadi ketika si Starlink ini bekerja sama dengan Telkomsat begitu, yang harusnya nanti memanfaatkan backhaul dari Telkomsat, sampai saat ini ternyata nggak terwujud gitu. Sudah ada tuh MOU mereka dengan Telkomsat. Yang kedua, harusnya di Indonesia ketika masyarakat kita mau terkoneksi ke Starlink menggunakan infrastruktur dari Telkomsat, ternyata nggak bisa dibatasi tuh. Mereka bisa membeli apa namanya perangkat sendiri bukan dari Telkomsat sehingga tidak bisa dibatasi IP-nya dan lain-lain dan mereka bisa langsung terkoneksi ke Starlink. Kita Ya. sudah langsung dengan apa namanya Telkomsat dan mereka menyadari bahwa ini banyak celah yang membuat mereka sebenarnya rugi. Kemudian yang ketiga, bahwa sistem Starlink ini dia nggak butuh stasiun bumi sebenarnya, bukan stasiun, dia nggak butuh NOC. Gitu. Kenapa? Karena sistem Starlink ini dia menghubungkan antara satelit menggunakan laser. Jaraknya Oke. sekitar 5.400 km pakai laser gitu, menembus atmosfer dan dia apa namanya speednya sampai 100 GB per second. Artinya apa? Nggak pakai Telkomsat pun mereka tetap bisa beroperasi Hmm. gitu. Layanan internet satelit milik Elon Musk, Starlink, resmi diluncurkan di Indonesia. Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISREC, Dr. Pratama Persada, mengatakan salah satu polemik yang terjadi adalah NOC dari Starlink yang melayani pelanggan di Indonesia untuk saat ini belum dilakukan dari Indonesia, namun masih disupport dari NOC yang berada di luar negeri. Hal tersebut sebetulnya masih cukup bisa dimengerti karena jika langsung mendirikan NOC di Indonesia tentu biaya investasi yang dikeluarkan akan lebih besar. Sedangkan di tahun-tahun awal sejak layanan diluncurkan mungkin masih belum banyak pelanggan yang didapatkan. Sebetulnya lokasi NOC tidak berkaitan dengan kedaulatan digital atau keamanan siber di Indonesia, karena fungsi NOC adalah melakukan pengawasan infrastruktur yang dimiliki oleh Starlink supaya memastikan bahwa layanan tidak terganggu. Hanya saja memang jika ada NOC Starlink yang berlokasi di Indonesia, pemerintah akan lebih mudah berkolaborasi dengan Starlink jika perlu melakukan tindakan bersama seperti pemberantasan judi online serta pornografi. Meskipun saat ini NOC Starlink belum didirikan di Indonesia, Starlink sudah bekerja sama dengan NAP, Network Access Provider, lokal untuk layanan backbone internetnya supaya bisa mendapatkan izin ISP, Internet Service Provider. Sehingga jika memang diperlukan tindakan yang bisa meningkatkan pertahanan dan keamanan negara pada saat krisis seperti penyadapan atau sensor bisa dilakukan melalui perusahaan NAP yang menjual layanan backbone internetnya ke Starlink. Hal tersebut lebih baik karena sebelumnya di mana Starlink tidak ingin bekerja sama dengan NAP lokal dan akan menggunakan laser link yang menghubungkan setiap satelitnya sebagai backbone internet untuk layanan di Indonesia. Di mana jika hal tersebut terjadi maka pemerintah tidak akan dapat melakukan apapun karena semua infrastruktur yang dipergunakan tidak ada yang bisa mematuhi peraturan dan hukum yang ada di Indonesia. Adapun yang perlu diperhatikan untuk layanan Starlink ini adalah karena bagaimanapun Starlink adalah perusahaan asing. Untuk bisa 100% menjaga kedaulatan digital sebisa mungkin untuk sektor kritikal seperti sektor kesehatan seperti yang dilayani oleh Starlink saat dilakukan pembukaan layanan ini, atau pertahanan dan keamanan nasional seperti pos penjagaan di perbatasan negara atau sektor yang merupakan infrastruktur kritis untuk tidak memanfaatkan layanan ini. Jika memang karena kondisi yang hanya bisa dijangkau oleh layanan internet melalui satelit, bisa menggunakan layanan VSAT yang juga banyak dimiliki oleh ISP lokal di tanah air.